Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ratnanila Puspitasari, di mata kuliah Sosial Emosional Anak Usia Dini. Oke, baik. Bagaimana teman-teman? Masih ingat di pertemuan beberapa minggu yang lalu di video saya terkait dengan pengertian sosial? Ada yang masih ingat apa itu sosial? Oke, sekarang kita masuk di pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6, kita akan membahas terkait dengan pengertian emosi. Baik, sudah siap ya teman-teman untuk membahas materi terkait dengan pengertian emosi. Baik, pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 membahas terkait dengan emosi. Emosi, apa kira-kira yang ada di benak teman-teman terkait dengan emosi? Apa kira-kira? Perasaan, luapan perasaan, gambaran perasaan, atau apa yang dikatakan sebagai emosi? Saya tanya dulu, bagaimana emosi teman-teman hari ini? Apakah baik ataukah buruk? Bagaimana perasaannya atau bagaimanakah yang teman-teman rasakan hari ini? Oke, kita lanjut. Pengertian emosi. Baik, pengertian emosi. Di sini saya mengambil dari dua pengertian emosi dari Goleman dan Samsudin. Goleman mengatakan emosi ialah merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta rangkaian kecenderungan untuk bertindak. Sedangkan menurut Samsudin, Samsudin mengemukakan bahwa emosi merupakan suatu suasana yang kompleks dan getaran jiwa yang menyertai atau muncul sebelum atau sesudah terjadinya suatu perilaku. Oke, baik. Dari dua pengertian para ahli tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa emosi adalah suatu keadaan yang kompleks, kemudian dapat berupa perasaan, pikiran, kemudian yang ditandai dengan adanya perubahan biologis yang muncul atau adanya perilaku, perbedaan perilaku atau perubahan perilaku seseorang. Jadi misalnya di sini, bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Bagaimana pikiran yang, perasaan atau rasa yang teman-teman rasakan hari ini? Apakah teman-teman, bahagia, senang, ataukah marah, ataukah kecewa? Kemudian akan adanya, perubahan perilaku. Misalnya hari ini rasanya saya ndak enak badan misalnya. Kalau nggak gitu, rasanya ya ndak enak badan aja misal. Kemudian kita dapat diganggu nih sama adik kita misalnya. Kalau nggak gitu ketika teman-teman mengerjakan tugas. Ketika mengerjakan tugas, lagi enak-enak mengerjakan tugas, kemudian diganggu sama adiknya rewel. Kak, bantuin ini, Kak, ayo mainan, Kak. Akhirnya timbullah sebuah perasaan yang ndak enak, marah, kemudian misalnya sedih, wah aku pekerjaanku belum belum selesai atau kecewa atau bagaimana. Kemudian timbullah perubahan biologis yang muncul atau perilaku yang muncul. Mungkin teman-teman akan meluapkan langsung, wajahnya kelihatan marah, langsung merah misalnya. Atau bagaimana perilaku yang muncul itu tadi misalnya selain marah, teman-teman misalnya sedih. Sedih misal bolpennya patah. Ya, nggak bisa segera nulis nih karena bolpenku patah harus membuat rautan misalnya lah. Itu adalah luapan-luapan emosi. Jadi emosi itu adalah perasaan atau pikiran yang ditandai adanya perubahan biologis ataupun perilaku seseorang. Baik, sampai di sini terkait dengan pengertian emosi bisa dipahami? Baik, tadi kita sudah bahas terkait dengan pengertian emosi. Emosi adalah perasaan, gambaran luapan perasaan.
yang terjadi akibat sesuatu yang terjadi. Akhirnya akan terlihat dari tindakannya, perubahan biologisnya. Itulah pengertian dari emosi. Selanjutnya kita bahas terkait dengan mekanisme emosi. Mekanisme emosi di sini ada 5 tahapan. Pertama ada yang namanya elicitors, kemudian yang kedua receptors, yang ketiga stage, yang keempat expression, kemudian yang kelima adalah experience. Baik, kita bahas satu persatu terkait dengan mekanisme emosi. Pertama, elicitors. Elicitor yaitu sebuah dorongan berupa situasi atau peristiwa. Jadi ketika ada suatu peristiwa, misalnya ada peristiwa kebakaran. Kemudian reseptor. Reseptor di sini adalah aktivitas pusat sistem saraf. Setelah indera menerima rangsang dari luar, kemudian dari dalam hal ini mata, misalnya contoh tadi kan kebakaran. Kemudian dari alat indera kita mata, kita melihat peristiwa kebakaran itu. Maka mata sebagai fungsi penerima stimulus atau reseptor awal. Kemudian setelah dari mata menerima stimulus, kemudian melanjutkan rangsangan tersebut ke sistem otak, sistem saraf kita. Reseptor di sini jadi artinya adalah aktivitas di pusat sistem saraf. Reseptor adalah aktivitas di pusat sistem saraf. Dari mana tadi? Dari elicitor. Elicitor tadi kan adanya peristiwa. Setelah adanya peristiwa, reseptor menerima rangsangan, kemudian ke pusat sistem saraf. Yang ketiga adalah stage. Stage di sini yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Nah, contohnya di sini tadi setelah dari sistem saraf, rangsangan mencapai sistem saraf mencapai otak, maka di otak atau di sistem saraf kita akan menerjemahkan, mengolah stimulus tersebut, kemudian menyebarkan pada stimulus yang diterjemahkan. Dalam artian seperti ini, ketika kita tadi kan di elicitor melihat kebakaran, reseptors tadi membawa ke sistem saraf. Kemudian di state di sini akhirnya contoh langsung kita deg-degan. Dalam artian jantungnya berdetak keras. Kemudian tekanan darah naik. Karena tadi misalnya panik, gugup. Nah, kemudian dari stage kita masuk di yang ke expression. Expression di sini yaitu proses terjadinya perubahan pada daerah yang diamati. Dalam artian di sini contohnya wajah, kemudian tubuh kita misalnya, atau suara kita atau tindakan, perubahan fisiologis. Jadi misalnya tubuh tegang, mulut terbuka, suara keras berteriak tolong tolong misalnya lah, itu adalah expression. Expression di sini adalah yang berkaitan dengan mimik muka kita, mimik wajah kita, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah expression. Experience. Experience di sini adalah persepsi atau interpretasi pada kondisi emosional. Kemudian contohnya di sini adalah dengan pengalaman yang dilewati, pengalaman seseorang yang melewati dari elicitor, reseptor, state, kemudian ke expression, akhirnya akan timbul rasa takut, stres, terkejut, ngeri, cemas, kadang bisa bahagia, macam-macam. Jadi tergantung dari elicitornya. Itu tadi adalah mekanisme emosi. Jadi sebuah emosi itu akan muncul dengan melalui beberapa tahapan. Jadi mulai dari yang dia lihat dulu atau yang dia rasakan. Kemudian dia masuk di reseptor, masuk pada sistem otak kita, di sistem saraf kita. Kemudian di state di sini tadi contohnya ialah berdetak cepat jantungnya, bahagia misalnya seneng, berbunga-bunga. Kemudian expression di sini misalnya kalau kita tegang mulut terbuka, suara keras misalnya. Jadi macam-macam, itu tergantung dari elicitors yang kita terima. Kemudian masuk di experience. Experience di sini kan termasuk pada pengalaman, jadi tergantung pengalaman yang didapat. Kalau pengalamannya seneng ya experience-nya, emosi yang luapnya juga seneng. Tapi ketika elicitornya itu tidak baik, tidak bahagia,
Akhirnya di proses mekanisme juga menyebabkan tidak bahagia. Experience-nya apa? Dia takut, dia cemas, dia khawatir lah. Itu termasuk pada mekanisme emosi. Jadi setiap orang akan ketika mereka terjadinya emosi, maka akan melewati tahapan-tahapan ini. Baik, terkait dengan mekanisme emosi, bagaimana? Ada yang dibingungkan? Selanjutnya di sini adalah ekspresi emosi. Ekspresi emosi di sini berkaitan dengan ekspresi perubahan bentuk wajah, ekspresi vokal, perubahan fisiologis, gerak dan isyarat tubuh, serta tindakan-tindakan emosional. Jadi ketika seseorang tadi setelah mengalami mekanisme emosi, masuklah pada ekspresi emosi. Wajah, ekspresi wajah yang ditampilkan. Jadi misalnya di slide saya ini kan ada nih ceritanya beberapa gambar, ada yang sedang menangis, ada yang sedang bahagia, ada yang sedang tertawa, ada yang bingung, ada yang bahagia, gembira. Lah itu tergantung dari tadi elisiptornya, kemudian masuk di ekspresinya, mimik mukanya, ekspresi wajahnya seperti apa. Kemudian ekspresi vokalnya, misal seneng ya, hore, aku dapat hadiah. Misal aku sedih ya, ya, pensilku patah. Nada vokalnya akan merendah. Ketika dia bahagia, dia bisa vokalnya naik. Ketika dia khawatir, dia akan gemetar badannya. Misalnya perubahan di fisiologis tubuhnya, kemudian gerak isyarat tubuh. Tindakan-tindakan emosional terkadang bisa bisa juga ketika seseorang emosi marah, misalnya tindakan emosinya dia ini misalnya menggebrak meja. Kemudian kalau dia senang dia loncat-loncat misalnya lah, itu termasuk pada ekspresi emosi. Jadi ekspresi emosi di sini berkaitan dengan ekspresi wajah. Yang ini ada ekspresi wajah bahagia, sedih, tertawa. Ekspresi vokal, vokal di sini berkaitan dengan ketika dia dapat hadiah, dia akan bersuara, "Hore, aku dapat hadiah." Ketika dia mengalami sedih, pensilnya patah, dia akan membuat nada yang rendah, "Ya, pensilku patah." Misalnya. Kalau tadi perubahan fisiologis, gerak isyarat tubuh serta tindakan-tindakan emosi itu berkaitan dengan ekspresi emosi. Oke, baik. Terkait dengan ekspresi emosi bisa dipahami. Selanjutnya kita masuk di jenis-jenis emosi. Jenis-jenis emosi. Jenis emosi di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya emosi positif. Kemudian yang kedua ada namanya emosi negatif. Emosi positif. Emosi positif di sini berkaitan dengan rasa gembira, suka, senang, semangat, bahagia. Itu adalah jenis emosi positif. Sedangkan pada emosi negatif itu adalah sedih, marah, kecewa, cemas, khawatir. Itu adalah di emosi negatif. Jenis-jenis emosi di sini masih banyak, tapi secara garis besar jenis emosi terbagi menjadi dua, ada yang positif dan negatif. Jenis emosi positif itu mengarah pada hal-hal yang baik, mengarah pada hal-hal yang menyenangkan. Jadi ketika seseorang dia merasa bahagia, dia senang, dia masuk pada ranah positif karena hal-hal yang dilakukannya juga berdampak pada hal yang positif. Sedangkan pada jenis emosi negatif, misalnya dia lagi sedih, dia marah, dia kecewa, dia khawatir, akan berdampak pada negatif. Perilaku yang ditunjukkan akan mengarah pada hal-hal yang negatif. Dalam artian dia marah, kemudian dia mengebrak meja. Sedih, dia nangis, gulung koming misalnya, atau kemudian dia kecewa, menjadi pendiam, merenung, cemas, selalu khawatir misalnya lah. Itu kan pada hal-hal ranah negatif. Nah, itu tadi berkaitan dengan jenis emosi. Jadi, jenis emosi secara garis besar positif dan negatif. Nah, selanjutnya kita masuk di klasifikasi emosi. Selanjutnya, klasifikasi emosi. Klasifikasi emosi, salah satu cara untuk mengklasifikasikan emosi berdasarkan tadi positif dan negatif.
Kemudian, emosi tidak dapat netral, karena ketika kita menjadi netral akan menjadi non-emosional. Nah, di emosi positif adalah cinta, bahagia, senang, gembira, terpesona, ceria. Kemudian yang di emosi negatif ada namanya marah, sedih, takut, malu, cemas, khawatir, yang berkaitan dengan hal-hal yang negatif. Jadi kita tidak bisa dikatakan orang yang netral. Yang netral berarti dia tidak memiliki non-emosional. Jadi dia ya apa ya, stagnan, hanya diem aja. Jadi ketika seseorang, semua orang lah pasti akan berkaitan dengan emosi. Ketika teman-teman sekarang melakukan daring misalnya, ada yang merasakan energi positif bahagia. Karena apa? Ketika daring bisa apa namanya, ketika pembelajaran bisa digunakan dengan melakukan hal yang lain. Misalnya bisa dengan eh, misalnya disambi dengan ini potong-potong kuku misalnya, sambil makan misalnya karena daring. Kan bisa seperti itu. Jadi energi positifnya dia bahagia. Tapi ada juga yang merasa negatifnya, dia marah, dia sedih. Sedihnya kenapa? Paketannya sering habis karena pembelajaran daring lah. Jadi tergantung seseorang bagaimana menyikapinya emosi itu tadi. Bisa ke positif, bisa ke negatif, tergantung bagaimana sudut pandang kita. Jadi emosi itu berkaitan dengan mood, berkaitan dengan perasaan, tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Tidak bisa seseorang dikatakan netral, aku netral-netral saja, berarti dia non emosional. Ya wes, dia wes apa namanya itu, tidak ada emosi. Jadi semua orang pasti akan memiliki emosi. Kalaupun dia netral berarti dia hanya diem saja, ya apa ya, kayak monoton seperti itu. Baik, terkait dengan klasifikasi emosi bagaimana bisa dipahami ya? Baik, di sini di layar yang teman-teman lihat sekarang ini ada tabel yang membedakan emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu apa saja sih? Kemudian di emosi negatif apa saja? Nah, di sini silahkan teman-teman lihat layarnya sekarang terkait dengan emosi positif dan emosi negatif. Jadi yang positif misalnya diare, lucu, gembira, ceria, nyaman, rasa ingin tahu, bahagia, suka, cinta, kasih sayang, ketertarikan itu pada hal-hal yang positif. Sedangkan di emosi negatif pada anak itu adalah tidak sabaran, bimbang, marah, curiga, rasa cemas, rasa bersalah, rasa cemburu, rasa jengkel, rasa takut, depresi, sedih, rasa benci itu adalah pada emosi negatif. Jadi ini adalah perbedaan, bukan perbedaan, ini adalah di jenis-jenis emosi. Jadi jenis emosi positif dan negatif, tapi di dalamnya itu banyak ranahnya. Terkait dengan positif itu yang berkaitan dengan hal-hal yang baik, sedangkan yang emosi negatif itu berkaitan pada hal-hal yang tidak baik. Baik, silahkan dilihat dulu ya sebelum saya nanti di layar berikutnya. Oke, ini yang berkaitan dengan emosi positif dan emosi negatif. Baik, selanjutnya mengenalkan emosi pada anak. Jadi tadi teman-teman sudah memahami ya terkait dengan pengertian emosi, jenis-jenis emosi, kemudian kita perlunya mengenalkan emosi pada anak. Jadi kita perlu teman-teman mengenalkan emosi pada anak. Karena apa? Lah, karena alasannya di sini perlunya kita mengenalkan emosi pada anak ialah agar tidak emosi yang diluapkan anak itu dapat tersalurkan dengan baik. Karena pada anak-anak mereka belum bisa mengatur emosinya sendiri. Jadi anak itu perlu dilatih sedikit demi sedikit dalam hal mengelola emosinya. Kemudian
Emosi di sini dikenalkan pada anak dengan cara apa? Misalnya kita sebagai pendidik minta anak untuk menggambar. Kamu lagi bahagia atau sedih? Gambar. Kalau nggak gitu kita kasih reward yang gambar-gambar emoticon-emoticon misalnya kita buat, kita cetak, kemudian kita berikan pada anak. Bagaimana perasaanmu hari ini, Nak? Silahkan diambil. Ketika dia mengambil gambar senyum, misalnya saya lagi senang, Bu. Kita tanya alasannya, kenapa Nak senang? Kita cari alasannya. Kemudian misal dia sedih, kita minta anak, bagaimana perasaanmu nak hari ini? Kemudian dia ngambil gambar menangis atau enggak gitu, gambar gambar bukan tersenyum, yang kebalikannya tersenyum. Kemudian kita tanya, kenapa nak kok tidak bahagia? Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu nangis? Misalnya. Kemudian dia akan cerita bahwa misalnya tadi pagi nggak dikasih uang saku sama mama misalnya. Kemudian lagi pensilku patah, mainanku rusak. Nah, itu cara kita mengenalkan emosi pada anak. Kenapa mengenalkan emosi sejak dini itu penting? Karena untuk mengatur emosi anak, biar anak itu bisa meluapkannya dengan baik. Kalau tidak diluapkan dengan baik, dia akan menyalurkan pada hal-hal yang negatif. Karena emosi pada anak-anak itu akan berdampak negatif yang tidak tersalurkan. Jadi, ketika emosi itu tidak tersalurkan dengan baik, misalnya dia akan menjadi, mohon maaf, misalnya dia bisa menjadi pendendam. Dia akan menyimpan-nyimpan emosi itu terus sampai akhirnya bisa teman-teman bayangkan seperti gunung es yang kelihatan hanya di puncaknya itu hanya luapannya saja. Sedangkan yang di alam bawah sadarnya itu adalah yang sudah menumpuk-numpuk ketika sebuah emosi tidak tersalurkan dengan baik. Akan tetapi apabila emosi itu sudah tersalurkan dengan baik, akhirnya dia bisa mengendalikan diri, bisa mengatur emosinya. Nah, kenapa penting mengenalkan emosi sejak anak usia dini? Bisa dipahami ya, pentingnya kita mengenalkan emosi pada anak usia dini. Agar emosi anak itu tersalurkan. Kemudian anak bisa mengatur emosinya. Ketika dia sudah dewasa mohon maaf, ketika kita mengatakan emosi itu adalah dampaknya nanti ketika dia dewasa. Ketika dia, mohon maaf, misalnya ketika dia dewasa, dia menjadi sering emosional, berarti ada suatu masalah ketika dia di anak usia dini dulu. Dia tidak bisa menyalurkan emosinya dengan baik. Misalnya di pola asuh orang tuanya, lingkungannya yang berpengaruh lah itu berkaitan dengan sikap kan. Jadi emosi di sini kita lihatnya nanti ketika dia 10 tahun ke depan, 20 tahun yang akan datang, misalnya emosinya bagaimana. Ketika anak-anak tidak tersalurkan dengan baik, ya otomatis nanti ketika dia dewasa dia juga memiliki tidak bisa mengendalikan emosi dengan baik. Ketika sudah terbiasa dia bisa mengendalikan emosinya, kemudian emosinya tersalurkan dengan hal-hal yang positif, akhirnya dia bisa mengontrol dirinya. Baik, itu tadi yang mengenalkan emosi pada anak. Pentingnya mengenalkan emosi pada anak. Baik, dari yang saya paparkan mulai dari pengertian, mekanisme, kemudian jenis-jenis emosi, kemudian mengenalkan emosi pada anak dengan cara tadi misalnya diajak menggambar, kemudian kalau nggak gitu kita kasih kartu gambar, kemudian dia ditanya, "Kenapa nak kamu mengambil gambar orang menangis, gambar orang tersenyum?" Nah, dia akan menceritakan di situ adalah dengan cara itu tadi dengan cara mengambil kartu gambar misalnya itu adalah cara mengenalkan emosi pada anak. Sampai di sini kita masuk di inti dari perkembangan emosi. Inti dari perkembangan emosi di sini menurut Muslihatun menjelaskan bahwa pada perkembangan emosi terutama di usia TK atau anak awal dalam artian anak usia dini penting manfaatnya. Pertama, dia bisa memahami perasaan dengan cara menyebutkan nama perasaan, menerima perasaan, mengekspresikan secara tepat, memahami perasaan orang lain. Kemudian yang kedua, dia bisa kemampuan berlatih dalam membuat pertimbangan. Yang ketiga, kemampuan memahami perubahan. Dan yang keempat, bisa menyenangi diri sendiri. Dia akhirnya paham bahwa saya lagi emosi, apa yang harus saya lakukan? Ketika saya sedih, apa yang saya lakukan? Nah, akhirnya kan dia bisa memahami dirinya. Kemudian dia bisa menyenangkan dirinya sendiri. Karena apa? Ketika kita bisa memahami diri kita sendiri, otomatis kita juga bisa
memahami perasaan orang lain. Tapi ketika kita tidak bisa memahami perasaan kita sendiri, otomatis kita juga akan susah memahami perasaan orang lain. Baik, ini inti dari perkembangan emosi yang sudah kita bahas hari ini. Jadi inti dari perkembangan emosi itu dari kita bisa memahami perasaan dengan cara kita tahu perasaan kita ini bahagia, kita sedih, atau kita lagi khawatir atau cemas. Kemudian bagaimana menerima perasaan itu, kemudian kita bisa mengekspresikannya dengan tepat dan kita bisa memahami perasaan orang lain. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?